Kedua, keseimbangan, adil atau ihsan. Kata adil berasal dari keseimbangan, sepadan, ukuran. Sifat adil bukan hanya sekedar karakteristik dinamis yang hanya diperjuangkan oleh setiap individu. Keseimbangan secara vertikal, hubungan kepada Sang Pencipta, maupun horizontal, hubungan kepada sesama manusia. Seseorang harus berlaku secara adil dan tidak boleh zalim. Ketiga, kehendak bebas atau ikhtiar. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia karena diberikan akal untuk memiliki kebebasan dalam berkehendak. Kehendak bebas adalah kontribusi Islam yang original di dalam filsafat sosial terkait konsep manusia bebas. Prinsip kehendak bebas ini maksudnya suatu keyakinan yang ada di dalam diri seseorang muslim untuk memilih jalan yang baik atau buruk yang ada di hadapannya, dan Allah yang memiliki kebebasan mutlak. Keempat, tanggung jawab atau fard. Tanggung jawab manusia terdiri dari 3 aspek, yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, dan orang lain. Tujuan ketiga aspek tersebut adalah untuk meningkatkan derajat manusia, keimanan manusia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tanggung jawab yang mempunyai batasan mengenai manusia bebas melakukan apapun dengan membuat tanggung jawab atas semua yang dilakukan. Maka sebagian besar wilayah kebebasan, maka semakin besar pertanggungjawaban moral. Kedua, madhab ekonomi Islam. Madhab ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu madhab Quaker, Istihaduna. Madhab ini dipelopori oleh Bashir al-Assad dengan bukunya Istihaduna. Madhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak bisa berjalan seirama dengan Islam. Kedua hal ini tidak bisa disatukan karena berasal dari filosofi berbeda, yang satu anti-Islam dan yang satu lagi Islam. Perbedaan pengertian dan filosofi ini berdampak pada perbedaan acara pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah ekonomi. Kedua, madhab mainstream. Madhab mainstream adalah masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Dan dalil yang dipakai adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2:155. Adapun keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah dan bersifat sunatullah. Ketiga, madhab alternatif kritis. Madhab ketiga dipelopori oleh Timur Quran Jumo Muhammad Arif. Madhab ketiga merupakan madhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan harus dilakukan terhadap ekonomi konvensional yang telah ada, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Sebab ekonomi dalam muncul sebagai tafsiran manusia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, norma dan sumber ekonomi Islam. Norma tersebut Islam telah diatur sebagai norma dan nilai-nilai dalam setiap disiplin ilmu, termasuk ekonomi Islam sebagai ilmu sosial dan teologi tidak hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga bersumber dari fenomena empiris dan permasalahan ekonomi di lapangan. Secara epistemologis, ekonomi Islam terbagi menjadi 2, yaitu disiplin. Pertama, ekonomi Islam alternatif, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta dan harta. Kedua, Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta dan harta, terutama yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Norma dan nilai yang diciptakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan tatanan moral dan etika dalam perekonomian itu sendiri. Karena pada dasarnya, tujuan ekonomi Islam di dunia adalah mencapai penghidupan dan kebahagiaan di akhirat baik di dunia. Sumber norma hukum ekonomi Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran memuat wahyu Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang ditujukan kepada umat manusia. Karena itu Al-Quran menjadi sangat ukir bagi kita untuk berpegang teguh pada nasab tersebut. Yang dibutuhkan yaitu memahami kandungannya. Kedua, hadis dan as-sunnah. Hadis dan as-sunnah bisa berarti perilaku sirah, jalan, thariqah, kebiasaan atau ketentuan. Sunnah dalam pengertian ini bisa mencakup sunnah yang baik, sunnah hasanah, maupun sunnah yang buruk, sunnah qauliyah.
Dalam pengertian ini, Al-Quran menyebutkan dengan sunnah awal, yakni sunnah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tertentu. Ketiga, ijma. Ijma merupakan bahasa lugah, ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakinkan. Sedangkan ijma menurut istilah ialah kebulatan pendapat memuat ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sebuah hukum syara'. Keempat, syara' dan qiyas. Proses ijtihad pada masa awal memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Dinyatakan demikian, para mujtahid ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hukum yang baru berupaya dengan sungguh-sungguh dalam menggali makna-makna dasar Al-Quran hingga mengeluarkan kandungan hukumnya. Dalam hukum Islam, qiyas adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. Dalam pandangannya, berbagai kasus hukum yang terdapat dalam masyarakat tidak jelas diatur oleh Al-Quran, As-Sunnah dapat dilakukan qiyas melalui qiyas jali dan qiyas khafi. Demikian pernyataan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.